Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Muhafadzatul Ilmiah dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya. Di sini saya akan membahas tentang penafsiran Quran Surah An-Nisa ayat 131. Saya akan membahas 2 poin, diantaranya ada munasabah Quran Surah An-Nisa ayat 131 dan penafsiran Quran Surah An-Nisa ayat 131. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu Quran Surah An-Nisa ayat 131 tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu huwal ghaniyyul hamid. Artinya, dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kalian kafir, maka ketahuilah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surah An-Nisa ayat 131. Sebelumnya di sini mengapa saya tidak menjelaskan tentang asbabun nuzul dari Quran Surah An-Nisa ayat 131 tersebut, karena dari berbagai referensi dan literatur buku tidak ditemukan bahwa adanya asbabun nuzul dari Quran Surah An-Nisa ayat 131 tersebut. Kemudian argumen saya tentang hal tersebut bahwa Allah tidak mungkin menurunkan satu surah di dalam Al-Quran tanpa didasari atau diiringi suatu peristiwa yang melandasinya. Mungkin saja tidak sampai tertulis atau terkutip oleh para ilmuwan terdahulu. Langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu munasabah Quran Surah An-Nisa ayat 131. Sebelumnya akan saya bahas terlebih dahulu pengertian dari munasabah itu sendiri. Munasabah secara etimologis mempunyai makna hubungan persesuaian. Namun kalau kita ambil dari bahasa Arab, munasabah sendiri berasal dari kata muraqabah yang artinya saling berdekatan atau saling menyesuaikan. Atau saling menyerupai. Kemudian munasabah di sini juga bisa disebut sebagai aspek keterkaitan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam satu ayat, atau satu ayat dengan ayat yang lain dalam serangkaian ayat di dalam Al-Quran, atau satu surah dengan surah yang lainnya. Kemudian munasabah dari Quran Surah An-Nisa ayat 131 ini berhubungan dengan ayat setelahnya, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 132 sampai 134. Keempat dari ayat tersebut saling berkaitan satu sama lain. Isi kandungan dari ayat tersebut yaitu menjelaskan bahwa Allah lah yang memiliki langit dan bumi, dan Dialah yang berhak atas keduanya. Seperti dalam firman Allah yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 131 yang berbunyi, Walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha, yang artinya, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. Kemudian dilanjutkan penggalan ayat setelahnya, yaitu wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyan hamida. Yang artinya, jika kalian kafir, maka ketahuilah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat setelahnya, yaitu ayat 132 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh
wa kafa billahi wakila. Arti dari ayat tersebut yaitu, dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah sebagai pengatur dari setiap apapun yang dikehendakinya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat setelahnya yaitu Quran surah An-Nisa ayat 133 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, iya sya'yudhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharina wa kana dzalika 'alallahi qadira. Yang artinya, jika Allah mengendaki, niscaya Dia akan memusnahkan kalian wahai manusia dan akan menggantikan dengan yang lain atau sebagai pengganti dari kalian, dan Allah Maha berkuasa berbuat demikian. Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah Maha Kuasa untuk melenyapkan kalian dan menggantikan kalian dengan yang lain jika kalian durhaka kepada Allah. Hal tersebut sangat mudah bagi Allah, tidak ada kesulitan sama sekali. Kemudian ayat tersebut berkaitan juga dengan ayat setelahnya yaitu ayat 134 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, man kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Artinya, barang siapa yang menghendaki pahala dunia saja, maka dia akan merugi. Dan karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Makna dari ayat tersebut yaitu, jika seseorang cuma menginginkan pahala dunia saja, maka dia akan merugi karena Allah memiliki pahala dunia dan akhirat. Maka sebaiknya kita sebagai manusia haruslah mengharapkan pahala dunia dan akhirat. Jika kita meminta kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kita serta menjadikan kita kaya dan menjadi puas. Langsung saja kita masuk dalam poin kedua, yaitu penafsiran Quran surah An-Nisa ayat 131. Di sini saya mengambil penafsiran dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa apa saja yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Dialah yang menciptakan dan Dia pula yang akan mengurusnya. Dalam mengurus makhluk Allah menciptakan sebuah hukum secara mutlak dan semuanya tunduk di bawah hukum tersebut. Orang yang benar-benar memahami hukum-hukum Allah yang berlaku secara umum terhadap bumi, langit, dan seluruh isinya, dan memahami pula hukum yang mengatur kehidupan makhluknya, maka dia akan mengetahui betapa besar rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.